Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahria. Saya di sini akan membahas tentang NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Sistem perpajakan diatur dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Undang-Undang Perpajakan baru. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1883 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas barang mewah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Bea Materai. Tujuannya apa sih sistem perpajakan diatur dalam undang-undang? Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Pemungutan pajak itu ribet. Dengan diaturnya di dalam undang-undang akan lebih efisien. Jika pemungutan pajak sudah efisien, maka akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan pajak. Ketika melaporkan pajak sudah mudah, maka kemungkinan orang-orang akan membayar pajaknya. Yang kedua, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, ada untuk meningkatkan penerapan prinsip self-assessment. Jadi pemerintah menggiatkan sistem ini agar masyarakat lebih lebih jujur lagi gitu loh, kalau punya harta biar dilaporkan langsung sendiri gitu. Selanjutnya ada perbedaan wajib pajak dan subjek pajak. Wajib pajak yaitu orang atau badan yang sudah pasti harus bayar pajak dan ada haknya dan kewajibannya untuk membayar pajak. Nah, kalau subjek pajak yaitu orang atau badan namun belum berlaku nih perpajakannya karena belum ditemukan objek pajaknya. Kalau sudah ketemu objek pajaknya, barulah dia naik level menjadi wajib pajak, sehingga harus bayar pajak. Kita akan membahas tentang perbedaan tahun pajak dan wajib pajak. Tahun pajak yaitu waktu yang diberikan selama 1 tahun kalender. Kalau masa pajak, waktu yang diberikan bagi si wajib pajak untuk melaporkan pajak. Biasanya waktunya itu 1 bulan sampai 3 bulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang NPWP, nomor pokok wajib pajak, yaitu kartu identitas yang terdaftar sebagai orang yang wajib membayar pajak. Siapa sih orang yang wajib membayar pajak? Ya, orang yang sudah berpenghasilan. NPWP itu sangat penting. Contohnya saat kredit motor, kita akan ditanyain NPWP-nya mana. Terus juga kredit rumah, buka rekening bank, itu juga ditanyain NPWP-nya di mana. Terus juga ada sanksi bagi orang yang tidak punya NPWP padahal dia sudah punya penghasilan, yaitu hukuman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Ayo, ada yang mau nggak dikurung 6 bulan atau 6 tahun cuma gara-gara nggak punya NPWP? Pasti nggak mau kan? Nah, makanya bikin deh NPWP sekarang juga bagi yang udah punya penghasilan. Selanjutnya ada NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Kalau tadi orangnya atau karyawannya, sekarang ini kita bahas untuk pengusahanya. Namun ada juga nih pengusaha kecil, omsetnya atau penerimaannya nggak sampai 4,8 miliar. Itu boleh tidak punya NPPKP dan boleh juga punya NPPKP. Selanjutnya ada SPT, surat pemberitahuan. Bagi kamu yang udah punya NPWP, muncullah SPT.
Biasanya SPT itu keluar di awal tahun, kayak di bulan Januari, Februari, kayak gitu, atas penghasilan di tahun sebelumnya. Misalnya di tahun 2020 sudah bekerja selama setahun, dari Januari sampai Desember. Nah, kita bayar atau lapor SPT di bulan Januari atau di bulan Februari. Terdapat dua jenis SPT, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa itu ada SPT masa PPH atau SPT masa PPN. Nah, kalau SPT tahunan itu ada PPH. SPT itu dapat berbentuk formulir ataupun dokumen elektronik. Jadi sifatnya itu surat pemberitahuan yang isinya penghasilan dan kena pajak yang harus kita bayar tuh berapa. Jadi kita dikasih tahu dari pemerintah nih untuk membayar pajak lewat SPT tadi. Sanksi bagi yang terlambat lapor SPT. Sanksi denda. Yang pertama, terlambat lapor SPT masa maupun tahunan. Yang pertama, sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN. Yang kedua, sebesar 100.000 untuk SPT masa lainnya. Yang C, sebesar 1 juta untuk SPT tahunan WP badan. Yang D, sebesar 100.000 untuk SPT tahunan OP. Selanjutnya ada SSP atau surat setoran pajak. Bukti pembayaran pajak atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP itu sendiri sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Selanjutnya ada SKP, Surat Ketetapan Pajak. Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 15. Surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak dapat diterbitkan karena berdasarkan pemeriksaan atau penelitian atas data WP bahwa pajak yang dihitung atau dilaporkan dalam SPT itu tidak benar, sehingga masih terdapat 1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar, 2. Pajak yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut. Selanjutnya ada STP atau Surat Tagihan Pajak. Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 huruf 20, surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 2. Apabila dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Sekian dari yang saya sampaikan, maaf bila ada yang salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.